Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kesehatan dan rahmat selalu tercurahkan pada kita semua. Kembali lagi bersama saya Aji Bayu Prastio dari Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Prodi Pendidikan Agama Islam tahun angkatan 2017. Video ini dibuat dalam rangka KKN atau KKN di rumah dengan dosen pembimbing lapangan saya yaitu Bapak Dr. Andes Ilyas Idris MAG. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan video tentang panduan agama Islam menghadapi wabah virus corona. Baiklah, mari kita simak videonya sebagai berikut. Panduan agama Islam menghadapi wabah virus corona. Yang pertama, hendaklah kita berbaik sangka kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi, Ana inda dzonni 'abdi bi, in dzonna khairon fa khairon, wa in dzonna syarron fa syarron. Aku tergantung kepada prasangka hambaku kepadaku. Jika dia berprasangka baik, maka kebaikan baginya. Dan jika dia berprasangka jelek, maka kejelekan baginya. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Al-Albani. Jangan sampai seorang muslim mengatakan suatu mengandung buruk sangka kepada Allah, apalagi menganggap Allah berbuat zalim. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, bisa jadi kalian membenci sesuatu dan itu baik bagi kalian, dan bisa jadi kalian mencintai sesuatu dan itu buruk bagi kalian, dan Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Yang kedua, meneladani Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi bencana. Di antaranya yaitu beliau menyegerakan sholat, beliau memperbanyak istighfar, beliau memperbanyak ibadah, beliau memperbanyak mengingat Allah dan berdoa kepadanya. Yang ketiga, mengikuti arahan pemerintah. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 83 yang artinya, dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyerahkannya. Dan kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan Ulul Amri, pemimpin dan ulama di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan Ulul Amri. Kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan, kecuali sebagian kecil saja di antaramu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah berkata, dalam ayat ini terdapat kaidah adab bahwa ketika ada suatu permasalahan, maka hendaknya diserahkan kepada ahli di bidangnya, dan tidak mendahului mereka, karena hal itu akan lebih mendekati kebenaran dan lebih selamat dari kesalahan. Di antara arahan pemerintah yaitu agar di rumah saja, dan tidak keluar kalau tidak ada keperluan. Yang keempat, meyakini wabah ini adalah siksaan yang Allah kirimkan bagi siapa saja yang dikehendakinya dan merupakan rahmat bagi orang yang beriman. Dari Yahya bin Ya'mar, Aisyah radhiyallahu anha mengabarkan kepadanya bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah taun. Maka beliau menjawab, itu adalah azab yang Allah turunkan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun Allah menjadikannya sebagai rahmat pada orang yang beriman. Tidaklah seorang hamba ada di suatu negeri yang terjangkit wabah di dalamnya, lantas ia tetap di dalamnya, ia tidak keluar dari negeri tersebut, lalu ia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ia tahu bahwa tidaklah wabah itu terkena melainkan dengan takdir Allah, maka ia akan mendapat pahala syahid. Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari menerangkan bahwa yang dimaksud azab adalah untuk orang kafir dan ahli maksiat. Sedangkan wabah itu jadi rahmat untuk orang yang beriman. Yang kelima, beriman dengan takdir Allah. Hal ini termasuk rukun iman. Apabila hal itu sudah tertanam dalam hati sanubari kita, maka kita akan tenang, tidak panik, tidak galau, dan tidak stres. Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh perkaranya adalah baik baginya. Dan hal ini tidaklah dijumpai kecuali pada seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, maka itu lebih baik baginya. Dan jika ia mendapat ujian,
dia bersabar, maka itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, bertawakal dan optimis akan keluar dari bencana tersebut. Allah berfirman dalam Quran Surat At-Tolak ayat 3, yang artinya, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah menjadikan ketentuan bagi segala sesuatu. Tawakal diartikan bukan berarti tidak berikhtiar, maka kita senantiasa berikhtiar agar tidak terkena wabah tersebut. Yang ketujuh dan yang terakhir adalah tidak boleh seorang muslim menyebarkan hoaks. Hendaknya bagi kita selektif dan tidak terburu-buru menerima dan meyakini kebenaran berita. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Jadi, tidak semua yang kita dengar lantas kita terima dan kita share begitu saja. Terutama di zaman sekarang ini, banyak berita tidak valid dan tidak jelas dari mana sumbernya. Selanjutnya, mari kita berlindung pada Allah agar dijauhkan dari wabah tersebut. Berdoa bagi yang terkena wabah agar diberi kesembuhan, dan semoga wabah ini cepat menghilang dari bumi ini. Amin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.